Teman-teman semua, ini konten pertama saya. Mungkin kedepannya saya akan mencoba membuat konten-konten seputar literasi, buku, sejarah, film, hobi, dan pembahasan tokoh-tokoh dunia dan juga tentunya tokoh-tokoh Indonesia. Untuk kali ini saya ingin sekali membahas seorang tokoh kriminal yang cukup legendaris di Indonesia. Fokus pembahasan saya mungkin tokoh-tokoh kriminal tahun 60 sampai tahun 80-an. Sebenarnya kalau mau ngomongin tokoh-tokoh kriminal pada masa itu cukup banyak ya. Ada Kusni Kasjud, ada Johnny Indo, ada Hengky Tupanwil, ada Anton Medan, dan juga ada Johnny Sembiring. Nah, mungkin saya akan membahasnya satu persatu di konten-konten lainnya ya. Sekarang saya pengen sekali membahas tentang Johnny Sembiring. Johnny Sembiring ini salah satu tokoh penjahat cukup dikenal pada masanya, karena dia banyak sekali diliput media tahun 80-an lah. Itu banyak sekali meliput dia. Mungkin Johnny Sembiring tidak terkenal Kusni Kasjud atau Johnny Indo, tapi tokoh ini menariknya di majalah Sinar bahkan tahun 94 itu pernah tahun 90-an itu pernah memuat foto dia di sampulnya, dan dia pun pernah dibuatkan cerita bersambung di majalah ini, dan dia sendiri juga pernah membuat sebuah buku biografi sama kayak Kusni Kasjud dan Johnny Indo. Kalau Johnny Indo terkenal karena dia punya latar belakang seorang model, seorang aktor. Bahkan dia pernah berpasangan dengan almarhum Susana. Johnny Sembiring ini menarik karena dia tipikal penjahat yang jenius. Dia menguasai beberapa bahasa, dan dia juga selalu menjadi konseptor dalam tiap aksinya, perampokan dan segala macam. Dan dia juga salah satu orang yang berhasil melarikan diri dari Nusa Kambangan. Ini lagi-lagi mengingatkan Johnny Indo, karena Johnny Indo pun filmnya itu fokusnya ke pelarian dia pas di Nusa Kambangan. Bedanya dengan Johnny Sembiring ini, kalau Johnny Indo itu melarikan diri dari Nusa Kambangan itu beramai-ramai, belasan orang, dan sebenarnya tidak betul-betul berhasil keluar, karena Johnny Indo dan teman-temannya ini bisa keluar dari penjara, tapi mereka terjebak di hutan. Bahkan ada yang mati karena tidak bisa survive di hutan yang sangat ganas pada masa itu. Ada juga yang akhirnya mati tertembak karena diburu-buru oleh petugas. Kalau nggak salah dulu itu gabungan antara polisi dan tentara. Beberapa mati,
dan akhirnya menyerahkan diri. Nah, ini bedanya dengan Joni Sembiring. Joni Sembiring itu dia melarikan diri seorang diri, tentu saja dengan mengakali petugas ya. Dia kabur setelah dirawat pasca operasi hernia. Di tengah kondisi sakit seperti itu dia melarikan diri, entah bagaimana caranya dia bisa sampai ke sebuah stasiun kereta dan akhirnya menumpang kereta barang, dan dia bisa kembali ke Jakarta lalu memulai kembali aksi-aksinya. Joni Sembiring ini sebenarnya datang dari keluarga cukup terpandang di kampungnya, dan keluarganya ini sangat cukup memperhatikan pendidikan. Ini pernah dikisahkan Joni di buku biografinya yang berjudul Antara Tembok dan Tuhan. Dan tapi sayangnya si Joni ini memang sudah bengal dari kecil, sudah nakal. Masa-masa remaja dia sudah kecanduan judi, dan karena kecanduan judi itu akhirnya dia sering mencuri uang di rumah. Awalnya sih nggak ketahuan, ibunya pun sebenarnya tahu, cuman tidak berani menceritakan pada ayahnya. Tapi lama kelamaan ayahnya jadi tahu. Ayahnya yang sangat keras akhirnya mengusir si Joni ini. Tapi si Joni ini ketika diusir, dia benar-benar gak cuman pergi dari rumah, tapi dia juga meninggalkan kampung halamannya. Dia pergi merantau ke Jakarta. Sampainya di Jakarta, Joni Sembiring ini kebingungan bagaimana caranya bertahan hidup di ibu kota yang keras. Dia berpikir bagaimana cara cepat mencari uang. Dan saya agak bingung ya dengan Joni Sembiring ini, karena ternyata gaya hidupnya sangat wah gitu. Saat itu dia sudah tidak tidur sembarangan, tapi suka keluar masuk hotel. Nah, dari situ dia mengamati bahwa di hotel itu banyak sekali orang kaya yang keluar masuk, yang menginap di sana. Nah, disinilah awal mula karirnya dimulai. Entah dari mana dia mendapatkan terminologi itu atau sebutan itu. Dia menyebut pekerjaan itu adalah tikus hotel. Joni terus mengamati setiap hari, terus menerus mengamati pergerakan di hotel, dan dia mempelajari banyak hal. Zaman itu belum hotel itu tidak seperti sekarang ya, yang pakai kartu. Hotel itu kuncinya kunci biasa. Nah, Joni Sembiring mengakali kunci itu, menggandakan kunci itu untuk menjebol, untuk membuka kamar-kamar hotel. Dan dia memulai karirnya sebagai tikus hotel. Pernah suatu ketika dia mendapatkan banyak sekali uang dan perhiasan dari sebuah kamar, dan ini akhirnya membuat dia bisa hidup berfoya-foya selama berbulan-bulan, karena uangnya cukup besar waktu itu, uang dan perhiasan. Joni berkelana dari satu kota ke kota lainnya, ke Jogja, Bandung, Surabaya, dan dia bisa hidup berbulan-bulan dari hasilnya waktu itu. Dan di tiap
kota yang dia singgahi, dia selalu berusaha melakukan kembali perbuatan yang pernah dia lakukan di Jakarta, termasuk di Surabaya. Dan disinilah, dan selama berbulan-bulan itu, oh ya, dia mendapatkan terminologi atau sebutan tikus hotel itu ternyata dari media. Media waktu itu ternyata mulai memberitakan bahwa ada tikus hotel atau orang yang suka mencuri di hotel. Dan di Surabaya itu pula dia akhirnya membaca berita bahwa ada seorang tikus hotel yang tertangkap. Joni sebenarnya kaget karena ternyata dia bukan pionir, dia bukan orang pertama, dan dia tidak sendirian orang yang melakukan itu. Dan dia juga mendapat berita bahwa orang-orang hotel pada akhirnya makin memperketat keamanan di hotel. Di situ dia berpikir untuk banting setir. Dia kembali lagi ke Jakarta dan entah bagaimana ceritanya akhirnya dia bisa bertemu dengan beberapa orang, berkenalan dengan orang-orang yang bergelut di dunia hitam, dan akhirnya dia bisa mendapatkan sebuah senjata. Dan saat itulah Joni mulai meningkatkan karirnya. Awalnya jadi tikus hotel, kemudian berganti menjadi seorang perampok. Perampokan pertama yang dia lakukan sebenarnya agak lucu, karena sebagai orang Batak ternyata dia melakukan perampokan dengan orang Batak juga, dan dia tahu itu karena sebelumnya dia mengamati targetnya, terus menerus melakukan survei, dan dia tahu bahwa ini seorang yang satu daerah dengannya, ini seorang pengusaha besar, cukup besar lah, dan akhirnya dia melakukan eksekusi. Agak menariknya karena pas ketika dia melakukan perampokan pertama itu, ternyata di rumahnya tengah berkumpul beberapa orang. Joni masuk dan teman-temannya masuk. Di situ sudah ada beberapa orang yang ternyata salah satunya adalah seorang polisi. Tapi Joni dengan gayanya yang sangat meyakinkan akhirnya berhasil merampok di rumah ini, di rumah orangnya satu kampung dengan dia. Dia berhasil dan cepat bebas beberapa lama, tapi akhirnya tertangkap. Ketika sudah tertangkap inilah dia jadi bulan-bulanan, karena ternyata si pengusaha ini juga banyak dekat dengan anggota kepolisian, dekat dengan banyak pejabat. Akhirnya dia jadi bulan-bulanan si pengusaha ini, karena dia juga kesalnya karena yang paling bikin dia kesal karena bagaimana ada orang satu suku dengan dia kok berani merampok dia. Sementara Joni waktu itu berpikiran lain, bahwa dalam kejahatan tidak memandang suku. Itu ditulis di buku biografinya. Akhirnya Joni sembiring, kemudian masuk penjara. Dia dikenai hukuman beberapa tahun, dan di sana dia ternyata makin banyak menggali ilmu kejahatan, dan dia pun banyak menceritakan bagaimana kerasnya kehidupan penjara, bagaimana ada fanatisme kesukuan. Jadi di sana, dia dalam penjara itu dia bercerita bahwa fanatisme kesukuan itu sangat kuat
Misalkan ada orang Batak, dia akan berkumpulnya dengan Batak juga. Ada orang Ambon, dia akan dengan Ambon juga. Ada orang Bugis, kelompok Bugis juga bergaul dengan kelompoknya sendiri. Dan itu pada akhirnya banyak menimbulkan bentrokan. Beberapa kali pernah terjadi perkelahian massal di dalam penjara dan Johnny terlibat di dalamnya. Johnny dikenakan hukuman beberapa tahun. Setelah bebas, dia kembali melakukan banyak aksinya, termasuk masuk ke Nusa Kambangan itu. Dan ternyata itu bukan pelarian terakhir. Ada beberapa kali dia juga ternyata melarikan diri dari penjara. Penjara paling terakhir mungkin di Cipinang. Disitulah dia bertemu dengan Kusni Kasdut. Dia bertemu dengan Hengki Tupanwail. Hengki Tupanwail ini sebelumnya juga sudah kenal dengan Johnny ternyata, karena sebelumnya pernah Hengki Tupanwail ini pernah mengajak Johnny untuk melakukan aksi perampokan. Hanya Johnny menolak karena pertama dia kurang suka dengan Hengki ini. Kedua, Hengki menolak Johnny untuk menjadi ketuanya atau menjadi konseptor dalam aksi itu. Akhirnya si perampokan ini ternyata benar-benar dilakukan, benar-benar terjadi. Beberapa lama sempat bebas di luar si Hengki ini, tapi kemudian akhirnya tertangkap juga. Dan akhirnya mereka kembali bertemu di penjara. Si Johnny ini satu sel ini sama si Kusni Kasdut. Karena si Johnny ini ternyata sudah tahu nama besarnya si Kusni Kasdut yang pernah melakukan perampokan dan pembunuhan di museum gajah kalau nggak salah. Si Johnny ini sangat hormatlah dengan Kusni Kasdut. Hengki Tupanwail pernah membujuk Johnny untuk mengajak dia satu sel dengannya, karena di sel itu ternyata jadi sel percontohan. Baik Hengki, si Johnny Sembiring dan Kusni Kasdut ini, mereka adalah orang-orang yang sangat kreatif. Dia membuat selnya jadi terlihat indah, bikin taman, dan banyak hal lainnya yang bikin menarik. Hengki Tupanwail akhirnya ditarik atas permintaan Johnny ke para sipir, dan mereka gabung dalam satu sel. Hanya saja ternyata terjadi masalah baru. Kusni Kasdut tidak menyukai Hengki karena dia melihat bahwa Hengki ini arogan. Hengki ini diceritakan di buku biografinya itu dia suka memeras tahanan lainnya, dan ini tidak disukai Kusni Kasdut. Hingga akhirnya Johnny meminta lagi para sipir untuk memindahkan si Hengki ini. Kelak di kemudian hari terjadi banyak bentrokan antara kelompok Johnny, Kusni Kasdut, dan si Hengki Tupanwail ini. Keributan yang benar-benar bikin pusing sipir-sipir penjara. Dalam buku biografinya Johnny Sembiring ini cukup banyak menuliskan pertemanannya dengan Kusni Kasdut, sementara di buku Kusni Kasdut itu Kusni tidak terlalu banyak bercerita tentang Johnny. Ada, cuman tidak banyak. Biografi Johnny Sembiring ini cukup menarik karena
Dari gaya penulisan pun baik, sangat bagus, kayak novel ya, kayak novel, hanya itu diangkat dari cerita nyata, wawancara mungkin. Johnny Sembiring ini menceritakan banyak hal tentang Kusni Kasdut. Dia menceritakan bagaimana Kusni Kasdut ini adalah seorang yang sangat kreatif karena dia pernah berusaha melarikan diri dan bisa mengelabui sipir penjara dengan sebuah pistol mainan yang terbuat dari tanah liat. Ya, ada satu hal yang terlupa, bahwa Kusni Kasdut itu saat itu sudah dikenakan hukuman mati. Ini sama dengan Hengki Tupanwail. Mereka sama-sama terpidana mati pada saat itu. Banyak hal yang mereka lakukan, termasuk cerita Johnny Sembiring tentang bagaimana dia menolong Kusni Kasdut ini untuk mencari putrinya, karena ternyata sudah bertahun-tahun tidak ada komunikasi dengan putrinya, dan putrinya tidak tahu di mana Kusni berada. Padahal Kusni waktu itu sudah di penjara ya, sudah bertahun-tahun di penjara. Akhirnya dengan berbagai cara Johnny Sembiring bisa menemukan putrinya ini dan berhasil mempertemukan Kusni Kasdut dan putrinya. Sedikit agak flashback, ini terlupa saya ceritakan bahwa di tahun 80-an ketika sedang marak-maraknya Petrus, Johnny Sembiring sendiri pernah terjaring itu, hanya tidak terbunuh. Dia ditangkap dan akhirnya dibawa ke penjara Bancai dan sempat dikurung di sana selama beberapa lama. Semula mungkin keluarga menduga bahwa dia kena Petrus, padahal tidak. Dan dia bebas dan mulailah dia terjun ke dunia debt collector karena dia berpikir bahwa dia sudah lelah dengan bermacam aksi perampokan, penipuan, segala macam. Ya, ada satu hal yang agak unik dari Johnny Sembiring ini, bahwa dia punya pantangan ketika melakukan perampokan. Pantangannya adalah dia tidak mau menyakiti perempuan, dan dia selalu mewanti-wanti teman-teman ketika merampok bahwa tidak boleh menyakiti perempuan, walaupun kadang-kadang suka terjadi kecelakaan juga. Selepasnya dari penjara Cipinang, Johnny Sembiring masih melakukan banyak kejahatan. Dia pernah menjadi kurir narkoba, bukan cuma antar pulau tapi sampai antar negara, Singapura kalau nggak salah waktu itu. Dia juga pernah menjadi penipu, mulai dari kelas jalanan sampai kelas perusahaan besar, yang akhirnya membuat dia kembali tertangkap. Dia sempat dipenjara di daerah Bogor. Setelah bebas dari penjara lagi, saat itu Johnny kemudian memutuskan untuk bertobat. Akhirnya dia membuat sebuah jasa penagihan hutang, debt collector, yang sudah cukup maju, yang akhirnya sudah dibuat Johnny menjadi maju. Bahkan dia mempunyai kantor khusus untuk itu dan lumayan dikenal. Dan pada masa-masa inilah dia mulai dikenal media karena dia ternyata orang yang membuka diri. Sebenarnya meskipun Johnny Sembiring bernasib lebih baik daripada dua temannya, Kusni Kasdut dan Hengki Tupanwail, tapi ternyata di akhir hidupnya tidak berakhir baik. Sebenarnya di akhir hidupnya dia sudah melakukan pertobatan, berusaha untuk ke arah itu. Hanya saja
mungkin nasib membawa dia ke arah yang lain. Pada masa itu Johnny sudah sangat cukup dikenal dan dia baru sudah meluncurkan buku, dan dia juga sudah diliput banyak media, pernah membuat cerita bersambung di sebuah majalah. Pada suatu hari ketika Johnny baru pulang dari kantornya, dia bersama supirnya bawa sebuah mobil BMW. Di tengah perjalanan dia dicegat oleh sebuah mobil, ditabrak berkali-kali. Akhirnya mungkin karena jiwa premannya itu, dia memutuskan untuk berhenti dan keluar. Setelah keluar, Johnny tidak sadar bahwa ada bahaya yang menghadang dia. Dia diringkus oleh yang menabraknya tadi. Akhirnya dibawa pergi. Beberapa hari kemudian, pasca diculik, supir Johnny akhirnya ditemukan di sebuah daerah di Bogor. Setelah diinterogasi, akhirnya dilakukan pencarian, dan Johnny ditemukan sudah tewas. Tidak ada tembakan, tidak ada bekas tembakan, tapi ada luka memar. Dan itu berita kematiannya diliput oleh sebuah majalah. Ini majalah Sinar kebetulan. Dan disitulah akhir perjalanan seorang Johnny Sembiring yang cukup legendaris. Selain beberapa orang lainnya ya, ada banyak yang cukup menonjol sebenarnya. Tapi memang di dunia kriminalitas ada cuma beberapa orang yang terlihat. Tapi yang paling membuka diri itu hanya Johnny Sembiring, karena dia dengan sangat pedenya tampil di media, dan dia sangat sadar bahwa itu adalah iklan. Dia ingin menjadi terkenal. Dia sadar itu, sesadar-sadarnya bahwa ini adalah bagian untuk menaikkan bisnis dia pada saat itu. Dan ternyata ini juga yang akhirnya membuat dia jadi lebih banyak, keberadaannya lebih banyak diketahui orang. Ada banyak yang menanyakan alamat ke media itu. Sampai hari ini peristiwa kematian itu tidak pernah terungkap, tidak pernah bisa terungkap siapa yang melakukan, dan itu tetap menjadi misteri. Sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Apa yang saya ceritakan sesuai dengan apa yang saya baca, baik di buku biografinya dia dan juga di majalah dan beberapa referensi lain. Untuk bukunya sendiri, itu bukunya sudah sudah cukup langka dan sudah tidak dicetak ulang. Itu terbit tahun 80-an. Kalaupun ada, biasanya sudah cukup mahal ya buku itu. Mungkin teman-teman nanti bisa cari aja di online. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu video untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan besok saya bisa membuat konten-konten lain tentang seputar para tokoh, buku, film, dan lain sebagainya. Sekian dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam literasi.